Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Materi kita pelajaran IPA terpadu kelas 8, pokok bahasan sistem gerak pada manusia. Nah, gerak ini merupakan salah satu dari ciri makhluk hidup. Kalau didefinisikan, gerak merupakan proses perpindahan atau gerak merupakan perubahan posisi terhadap titik acuan. Nah, pada manusia, gerak timbul karena adanya kerjasama antara tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Di sini kita lihat gambar tulang rangka pada posisi depan dan pada posisi belakang. Ya. Jadi ada 4 fungsi tulang bagi tubuh. Yang pertama memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. Coba bayangkan bagaimana ketika tubuh kita jika tidak ada tulang. Mungkin kita tidak bisa berdiri. Ya. Karena fungsi tulang itu dia memberi bentuk tubuh dan menopang tubuh. Kemudian yang kedua, melindungi organ bagian dalam tubuh. Contohnya, tulang rusuk dia melindungi jantung dan paru-paru. Tulang tengkorak melindungi otak. Kemudian yang keempat, tempat menempelnya otot. Ya. Jadi otot itu merupakan alat gerak aktif. Ketika otot bergerak, maka secara otomatis tulang juga ikut bergerak. Maka otot dikatakan gerak aktif dan tulang dikatakan gerak pasif. Kemudian yang keempat, pada jenis tulang tertentu seperti tulang paha, tulang juga dia memiliki fungsi tempat pembentukan sel darah. Ya, baik itu sel darah merah maupun sel darah putih. Dan terbentuknya di bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Nah, jenis tulang ada 2, tulang rawan atau disebut dengan kartilago dan tulang keras. Tulang rawan dibagi lagi menjadi 3, hialin, elastis, dan fibrosa. Ya, hialin, elastis, dan fibrosa. Nah, tulang rawan atau kartilago dia tersusun oleh kondrosit, di mana kondrosit terletak di dalam lakuna. Lakuna ini dikelilingi oleh matrik. Ya. Jadi di sini ada 3 gambar perbedaan hialin, elastis, dan fibrosa. Kemudian tulang keras. Tulang keras ini ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Nah, berdasarkan sifat matriknya, tulang keras dibagi menjadi 2, tulang kompak dan tulang spon. Tulang kompak dia matriknya padat dan rapat. Sedangkan tulang spon dia matriknya berongga. Jadi berongga-rongga. Kalau contoh tulang kompak ini lapisan luar tulang pipa. Kalau contoh tulang spon ini contoh tulang pipi dan tulang pendek. Pembentukan tulang. Nah, proses pembentukan tulang ini diawali dari tulang rawan. Ya. Dari tulang rawan kemudian nanti menjadi tulang keras. Walaupun ada tulang rawan yang tidak mengalami perubahan menjadi tulang keras. Contohnya pada daun telinga, tulang pada daun telinga, tulang pada daun hidung. Dia masih tulang rawan. Jadi mengalami perubahan, bertambahnya kalsium dan fosfat sehingga tulang rawan berubah menjadi tulang keras. Nah, proses tersebut dinamakan dengan osifikasi. Ya. Selanjutnya susunan rangka.
Susunan rangka dibagi menjadi dua, rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang dada dan rusuk. Sedangkan rangka apendikular, ada rangka apendikular atas, ini pada anggota gerak atas pada lengan. Kemudian rangka apendikular bawah, ini pada tulang anggota gerak bawah pada kaki. Hubungan antar tulang, ini yang disebut dengan sendi. Dan sendi dibagi menjadi 3, sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Ya. Nah, kalau sendi mati ini disebut dengan sinartrosis, jadi hubungan antar tulang yang dihubungkan dengan jaringan ikat sehingga tidak bergerak. Contohnya hubungan antar tulang tengkorak. Sedangkan sendi kaku atau disebut dengan ampiartrosis, ini hubungan antar tulang yang dihubungkan dengan kartilago. Dia bergerak tetapi gerakannya terbatas. Contohnya sendi antar tulang ruas belakang, sendi antar tulang rusuk dan dada, sendi antara tulang betis dan tulang kering. Sedangkan sendi gerak atau diatrosis ini ada 4, sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi peluru. Ya. Di mana masing-masing penjelasannya. Untuk sendi gerak, yang pertama sendi putar, dia gerakan memutar. Contohnya tulang atlas, tulang aksis. Kemudian yang kedua sendi engsel. Sendi engsel digerakkan ke satu arah. Contohnya lutut, siku, ruas antar jari. Yang ketiga sendi pelana, gerakan menunggang kuda. Contohnya sendi tulang ibu jari, antar tulang telapak tangan, ruas jari tangan. Dan sendi peluru, gerak ke segala arah. Sendi antar gelang bahu dan tulang lengan atas, antara tulang paha dan gelang panggul. Jadi di sini ada sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, walaupun ada juga sendi gulung dan sendi geser. Jadi ini pembagian sendi berdasarkan arah geraknya. Sekarang skeleton atau rangka. Fungsi rangka tadi sudah kita sampaikan. Fungsi tulang dengan rangkanya sama. Kalau rangka ini susunan dari beberapa tulang ya. Jadi fungsinya memberi bentuk dan menegakkan tubuh, melindungi organ tubuh yang bersifat lunak, sebagai alat gerak pasif, dan sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih pada tulang. Kemudian otot. Otot ini disebut dengan alat gerak aktif karena dia mengalami kontraksi. Ada 3 ciri pada otot. Yang pertama kontraktibilitas atau kemampuan untuk memendek. Yang kedua ekstensibilitas, kemampuan untuk memanjang. Dan yang ketiga elastisitas, kemampuan untuk kembali ke ukuran semula. Di sini bukan semu tetapi semula. Dan otot ini juga dibagi menjadi 3. Otot polos, otot lurik, otot jantung. Ya. Dimana masing-masing penjelasannya. Otot lurik dia memiliki garis gelap terang. Memiliki garis gelap terang. Ini otot lurik. Ada garis-garis gelap terang. Nah, cara kerjanya dikendalikan oleh otak. Sehingga otot lurik disebut dengan otot sadar. Contoh otot rangka. Kemudian yang kedua adalah otot polos. Otot polos ini dia memiliki inti atau nukleus, inti sel. Pada titik hitam ini inti selnya atau nukleus. Berbentuk gelondong, cara kerjanya otonom, tidak sadar.
lambat, kemudian tidak cepat lelah. Contohnya organ pencernaan, kelamin, ekskresi, pembuluh darah. Dan yang ketiga adalah otot jantung. Dia memiliki nukleus banyak di tengah. Bentuknya serabut lurik bercabang. Cara kerjanya sama dengan otot polos. Dia otonom. Contohnya pada otot jantung. Ini jenis otot. Otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, sifat kerja otot. Yang pertama antagonis. Kerja dua otot yang saling berlawanan. Satu mengalami kontraksi, satu relaksasi. Ya. Yang kedua adalah sinergis, saling kerjasama. Nah, ini otot yang antagonis, ya. Fleksi, ekstensi. Kemudian elevasi, depresi, abduction, adduction, supination, pronation. Ya. Fungsi otot sebagai alat gerak aktif, penyusun organ tubuh, menstabilkan sendi, dan menghasilkan kalor atau panas. Kelainan tulang. Kelainan tulang ini ada yang bawaan, ada yang dipengaruhi oleh sikap perilaku, kebiasaan. Contohnya kebiasaan duduk. Nah, di sini kebiasaan duduk. Di sini ketika tulang belakang mengalami kelengkungan ke kanan atau ke kiri, maka dia mengalami kelainan yang disebut dengan skoliosis. Jadi tulang bagian belakangnya condong ke kiri, melengkung ke kiri atau melengkung ke kanan. Kemudian lordosis juga. Lordosis ini tertumpu pada bagian perut. Jadi dia kayak membungkuk, tapi bukan dikatakan membungkuk benar. Tertumpu dengan perut, ya, melengkung. Dan kiposis, ya, kiposisnya membungkuk. Jadi posisi duduk yang benar seperti ditunjukkan pada gambar, tegap, lurus, ya, tulang belakangnya lurus. Nah, jika ada kelainan persendian, ya, maka ada keluhan atau sendi yang mengalami sakit, ya. Nah, macam-macamnya ada artritis eksudatif atau radang pada sendi, dia menyebabkan infeksi dan bernanah. Kemudian ada artritis sika, radang sendi yang menyebabkan cairan sendi menjadi kering. Nah, keringnya cairan sendi ini karena kehilangan cairan sinovial. Karena pada sendi dia memiliki cairan yang disebut dengan sinovial. Oleh karena itu ketika sendi kita bergerak, ini ada cairan sinovial. Cairan sinovial ini sebagai pelumas, ya. Tapi kalau cairan sinovial sudah berkurang, sudah kehilangan, maka terkadang ketika digerakkan tulang ini, sendi ini, maka akan berbunyi, ya, berbunyi krek sama seperti kayak persinggungan dua buah roda besi, ya. Ketika tidak ada oli dia akan berbunyi, tetapi kalau ada oli dia tidak berbunyi, bahkan tidak mengalami aus. Kemudian lagi dislokasi, bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan ligamennya robek, terkilir, tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai, tetapi sendi tidak bergeser. Dan ankilosis, persendian seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan atau mengalami kekakuan. Kelainan otot, ada atrofi, di mana kondisi otot mereduksi, mengecil sehingga tidak kuat untuk bergerak. Kemudian ada hipertrofi, kondisi otot membesar. Kram, kejang otot yang disebabkan oleh cuaca dingin atau aktivitas otot terlalu berat. Ya, ini sering kita alami. Contohnya saat kita akan berenang, kita belum tidak pemanasan, kita langsung berenang, maka
itu akan sering terjadi kram pada otot betis kaki, ya. Kemudian miastenia gravis, kelemahan otot bertahap sehingga menyebabkan kelumpuhan, bahkan tidak menutup kemungkinan akan mengalami kematian. Nah, selanjutnya bagaimana kita menjaga kesehatan sistem gerak? Yang pertama, mengkonsumsi makanan cukup bergizi, terutama protein, vitamin D, kalsium, dan air. Kemudian mengkonsumsi makanan secara rutin dan tidak berlebihan. Hindari aktivitas fisik, ya, terutama saat kita berolahraga supaya tidak terjadi cedera. Kemudian upayakan duduk dengan kaki lurus dan posisi kaki lebih tinggi dari pantat setelah selesai berolahraga. Keempat, istirahat cukup. Kelima, sikap tubuh yang baik. Dan yang keenam, jika terpaksa mandi dengan air hangat, disarankan kita bilas dengan air biasa. Jadi jangan setelah mandi dengan air hangat selesai, kita harus membilasnya dengan air biasa. Itu menjaga kesehatan sistem gerak kita. Kemudian gerak pada makhluk hidup, hewan dan tumbuhan, ya. Nah, kita tinjau gerak pada tumbuhan. Nah, gerak pada tumbuhan ini sulit untuk diamati, tetapi gerak tumbuhan ini dapat dialami pada tumbuhan, yaitu pada saat pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya pertumbuhan akar, kemudian pertumbuhan tunas, mekarnya bunga, dan gerak tumbuhan putri malu. Itu dapat bergerak, tumbuhan itu dapat bergerak, hanya dia sulit untuk diamatin, ya. Berbeda dengan gerak pada hewan, ya. Nah, rangka pada hewan ada exoskeleton atau disebut dengan rangka luar. Fungsinya melindungi tubuh dan sebagai tempat menempelnya otot. Contohnya siput, kerang, kupu-kupu, cumi-cumi. Kemudian yang kedua, endoskeleton atau tulang dalam. Contohnya kadal, buaya, kambing, kelelawar, ikan, mujair, katak hijau, burung merpati. Kemudian exoskeleton dan endoskeleton. Contohnya penyu dan kura-kura. Ya, demikian, ya, materi kita sistem gerak pada manusia. Tolong kalian pahami, nanti bisa kalian download materi ini dalam bentuk PowerPoint. Selanjutnya nanti kalian lihat pada kuis tes di aplikasi e-learning. Kalian kerjakan di situ, Bapak kasih 10 soal, kalian kerjakan di aplikasi e-learning. Demikianlah presentasi penyampaian materi sistem gerak pada manusia pada hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.